Teman-teman semua, saya akan mencoba menjelaskan lagi fungsi dari data box ini atau AFR meter sesuai namanya. Di video saya sebelumnya saya sudah memberikan cara pemasangan dan cara membaca AFR dengan data box ini. Sesuai namanya yaitu data box. Sebenarnya di dalam data box ini ada memorinya. Dan memorinya itu hanya merekod atau merekam data. Dan apa yang sudah kita lakukan sebenarnya itu terekam di dalam sini. Dan di sini juga ada fungsi satu lagi yaitu sebagai virtual deno. Sekarang akan satu persatu saya tampilkan caranya, baik gimana caranya mengambil data yang terekam dan nanti virtual deno. Yang pertama yaitu kita akan mengambil data yang terekam dulu. Sebelum kita merekam data, ada baiknya kita mengecek daripada data box ini terkonek dengan motor sesuai tidak dengan RPM dan dengan seperti biasa seperti titnya di sini, yaitu jumlah tit tonjolannya harus sesuai supaya nanti datanya itu benar angka nilai RPM-nya. Ya, pertama seperti biasa kita konekkan dulu data box kita on. Ya, buka aplikasi AFR meter. Kalau sudah, hubungkan USB-nya, klik serial. Ini belum connect, klik serialnya, lalu oke. Ya, sudah connect data box-nya. Kita bisa klik ini run setting atau gambar gear ini. Kita bisa cek di device setting dulu, get parameter buat mengecek settingan yang ada di dalam sini. Ya, cek tit numbernya 11. Nah, ini kan sengaja saya kasih motor yang berbeda. Kalau yang video sebelumnya saya kasih dengan Yamaha M-Making yang tonjolannya berjumlah 11. Ini bekasnya, bekas Yamaha M-Making belum saya rubah, makanya 11. Sekarang saya pakainya Honda Sonic. Nah, di sini ya, antara Yamaha M-Making dan Honda Sonic jumlah tonjolannya berbeda. Kalau Yamaha M-Making itu 11, kalau Honda Sonic di sini ada 9. Maka kita masukkan saja 9 di sini. Sesuai ini juga sebenarnya sudah ada keterangan juga kalau Honda itu titnya ada 9. Masukkan 9. Ya, send parameter. Ya, oke. Kalau kita ingin mengambil data, kita bisa klik option. Di sini bisa kita klik data log. Ya. Di data log ini ada keterangan yaitu capacity. Ini adalah kapasitas di mana data box ini bisa menyimpan datanya. Di sini adalah ada capacity yaitu 10 jam 18 menit. Artinya apa? Di data box ini bisa menyimpan sampai dengan 10 jam kapasitasnya. Terus ada record. Ini record. Record adalah data yang sudah terekod di dalam data box ini, yaitu yang sudah terekod adalah 4 jam 15 menit. Nah, ini setiap data box ini on, dia otomatis akan merekod. Jadi bisa diperhatikan nih jalan terus rekodnya. Jadi selama ini on, dia akan merekod terus dan tidak terhapus. Terus di sini ada start, ada end. Nanti ini saya jelaskan lagi. Di sini ada get data log, get all data log, dan erase data log. Apakah get data log? Get data log adalah pengambilan data sebagian. Ya, caranya seperti ini. Di sini kita bisa tarik. Kita akan ambil data yang terakhir, tengah-tengah, atau pertama. Kita bisa dengan cara tarik. Ini klik kiri, tahan, tarik. Misalkan kita akan mengambil yang ini. Ini bisa juga klik kiri, tarik. Ya, berarti kita akan mengambil segini aja sesuai warna. Misalkan yang terakhir ini bisa. Ya, ini segini, yaitu sekitar 16 menit. Nah, ini bisa dilihat di sini start 4 jam, end-nya 4:16 menit. Artinya saya akan mengambil hanya 16 menit, yaitu dari 4:16 dikurangin 4 jam, yaitu 16 menit. Ini hanya 16 menit. Kita bisa klik get data log. Ya, terus bisa simpan nama filenya, tes AFR
training misalkan. Ya, di sini terserah mau dikasih nama apa aja. Yang penting teman-teman semua ingat save. Ya, ini lagi proses loading. Datanya terambil. Sini bisa lihat receive-nya baru 2 menit, 3 menit, yaitu sekitar 16 menit. Jadi 4:16 dikurangin 4 jam ini yaitu 16 menit lagi berjalan. Dan ini adalah caranya mengambil data. Nanti nyimpan data bisa saya coba praktekkan nanti. Ya, sebentar lagi selesai. Ya, kalau sudah klik OK, ya inilah datanya tampil, dan data ini bisa dibuka lewat data log dengan cara kita exit dari menu ini. Ya, exit lagi. Kita bisa buka AFR meter di sini. Saya sengaja mulai dari awal. Di AFR meter ini ada namanya data log. Kita klik aja data log ini. Ya, kalau sudah kita bisa klik open dan klik tadi yaitu tes AFR training. Klik aja terus open. Ya, oke. Lah, inilah datanya. Nanti akan seperti ini tampilannya. Dia juga ada baterainya, bisa ditampilin sini baterainya. Ada 3 karena sini cuman AFR, RPM dan baterai yang kita tahu, yang kita rekod hanya 3 itu. Tidak ada TPS dan tidak ada engine oil temperatur atau tidak ada manifold absolute pressure atau MAP. Nah, di sini kita bisa lihat datanya, kita bisa besarkan dengan cara ini div time-nya kita klik. Ya, kita bisa di sini kita geser atau klik kanan. Ya, kita klik aja di sini. Kita bisa geser datanya. Pakai tanda panah maju atau mundur. Ya, ini datanya kita bisa lihat. Datanya ini kita bisa besarkan lagi, kita kita bisa lihat ini datanya, bisa lihat RPM-nya 8000 dan datanya seperti ini. Ya, ini yang cara pengambilan data log kalau kita akan ambil dengan sebagian-sebagian. Kita bisa lagi option, saya ulangin lagi. Nah, kita kalau klik get all data log, ini artinya mengambil semua data. Jadi data yang terrecord ini 4 jam 20 menit akan terambil semua. Ini bisa get all data sama, tapi saran saya lebih baik sebelum kita merecord itu kita selalu hapus datanya supaya datanya selalu baru. Ya, sebagai contoh sekarang sebelum saya akan merecord, saya hapus dulu datanya. Ya, saya klik erase data log, ini menghapus semua data. Ya, lagi proses penghapusan, dia lampu birunya kedip-kedip dan erase sukses. Kita klik OK saja. Ya, kita bisa keluar dari sini dan kita bisa cek masuk lagi option data log. Kita bisa lihat dan datanya sudah kosong ya, recordnya 00 jam ini, artinya udah kosong. Saya akan record baru. Kita bisa close saja. Close. Ya,
tanpa connect, tidak apa-apa tanpa connect. Teman-teman record bisa di jalanan ya, jalan, atau kalau punya mesin seperti ini bisa dicoba, atau yang jelas jalan keliling sirkuit atau kemana bisa direcord. Sebagai contoh ini saya record. Tadi saya sudah selesai sebagai contoh mengambil data, merecord, menyimpan. Ibaratnya udah keliling-keliling sirkuit atau keliling di jalanan. Kalau sudah, seperti biasa kita buka FR meternya. Kita hubungkan USB-nya. Kasih on. Ya. Oh iya, jangan lupa ya, tadi waktu merecord kondisi data box ini harus on. Kalau off ya tidak akan merekod. Ya. Kita bisa klik AFR meter. Klik serialnya buat connect. Oke. Sudah connect, kita bisa klik option. Kita klik data log. Ya, ini sudah terekod sampai 3 menit. Kalau cuma 3 menit gini, kita kan, makanya tadi tips saya selalu hapus baru record ulang, supaya emang selalu dia datanya cuma sedikit, tidak ketumpuk-tumpuk, tidak banyak, dan Anda sendiri nanti tidak bingung buat mengambilnya. Walaupun bisa diambil perbagian-perbagian dengan cara get data log. Kalau sudah, klik. Kalau gini, ambil semuanya saja, yaitu klik get all data log. Klik saja, ya, simpan. Di sini bisa kasih nama AFR training 1. Ya, save. Sudah, oke. Ini datanya tampil di sini, dan data ini lebih baik dibuka nanti lewat aplikasi yang data loggernya. Kita bisa close di sini. Ya, close. Kalau gini, data log ini boleh dimatikan karena tahu ini adalah nanti banyak konsumsi baterainya, nanti baterai motornya akan cepat low bed. Makanya dimatikan saja ini karena datanya sudah tersimpan di laptop. Ini boleh dimatikan. Ya. Gini, klik data log. Bisa klik open. Klik tadi sesuai nama file yang disimpan, yaitu tes AFR training 1. Ya, kalau sudah open. Oke. Nah, inilah datanya. Bisa kita perbesar dengan cara klik div per time. Ya, kita klik di sini. Geser tanda panahnya. Kita bisa div per time-nya kita besarin lagi. Dia menggeser dan kita bisa klik lagi sembarang. Terus tanda panah ke kanan, geser buat ngelihat datanya. Ya, inilah tampilan datanya yang saya tadi geber-geber. Di sini bisa klik baterainya 13,93 volt, AFR-nya 12,2 di RPM 10.150. Di 10.155. Kita bisa klik ini di RPM, atau di per time-nya saya 100%, atau kita zoom. Bisa gini, klik kanan, langsung kita
tanda panah ke atas atau ke bawah buat zoomnya di lokasi ini, bisa juga kalau kita akan melihatnya di zoom tanpa di per time, di zoom di lokasi ini bisa juga ya, seperti ini kita zoom datanya. Ini bisa kita klik datanya di sini, ketahuan. Inilah datanya, yang ini RPM, yang ini AFR, yang ini baterai. Ya. Ini bisa tahu dari ini, tahu ini gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan ini gigi 6. Kita bisa tahu RPM-nya naik, turun, step over gigi turun lagi. Nah, sini bisa tahu per over giginya. Yang kalau keriting ini adalah limiternya. Sesuai video saya, limiter baru over gigi, maka ada seperti ini. Dan ini sebenarnya bisa diambil satu potong. Bisa kita bandingin dengan cara yaitu capture, pakai menu capture ini. Bisa klik, kita menu capture, kita klik. Ya, akan muncul seperti ini, biarkan saja. Kita bisa klik, misalkan akan kita ambil ini di sini, bisa klik kiri, tahan lalu geser. Ya, akan seperti ini. Oke, kalau sudah klik capture. Dan maka dia akan kembali ke sini. Akan di sini udah terekod di sini. Kita ambil satu lagi di sini. Buat perbandingan, klik kiri, tahan, geser sampai RPM atas, ya, lepas, klik capture lagi. Kalau sudah, ini yang capture-nya ini kita bisa besarkan, ya, seperti ini. Kita klik sini kotaknya, kita contreng, nah, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah time-nya, ini adalah AFR-nya. Dia bisa lagi klik satu lagi, karena tadi saya chapter 2 kali, bisa klik sini lagi, ya, buat perbandingan aja. Ini antara mana sama mana, semakin tegak yaitu time-nya akan semakin cepat di sini. Ini nilai AFR-nya. Ya, oke, kita bisa close. Ini fungsi lainnya. Ini data lognya, cara yang ngambil, bisa exit. Ya, sebenarnya ada fungsi satu lagi, yaitu fungsi seperti ngedeno, virtual deno, maka hasil AFR-nya akan terekod. Ya, caranya seperti biasa, kasih on. Fungsi yang satu lagi, kita ini bisa AFR meter, buka, klik AFR meter. Serialnya connect seperti biasa. Di sini ada gambar gear, kita klik gambar gear. Nah, ini yaitu aplikasi setting folder, sesuai nama folder. Akan saya beri contoh. File name-nya apa? Nanti pertama-tama klik di sini buat desktopnya. Kita akan beri nama sebagai contoh. Di sini saya akan ke PC, yaitu dokumen. Ya, data D. Ini cara membuat filenya supaya bisa rapi dan tidak acak-acakan. Data D, kita bisa, habis data D kita bisa klik di sini sebagai contoh, new folder. Kita kasih nama yaitu virtual deno. Namanya apa aja, tapi sebagai contoh aja virtual deno. Enter, ya. Kita klik sini. Terus di sini ada virtual deno ini. Bisa klik ini. Ya, ini datanya kosong. Kalau sudah ke sini, klik gambar gearnya lagi. Di sini ada foldernya C user BRT dokumen virtual deno lah. Ini kita mau kasih apa ini? File name yang nanti buat ngetes T1, misalkan T1 atau Deno 1 bisa juga, run 1 juga nggak apa-apa, misalkan run. Terus ada AFR set point-nya 13, file number-nya ini bisa 5 kali run,
maksimal 10. Kita akan milih auto record atau enggak. Lebih baik kalau milih auto record nanti autonya adalah 3000 on dan 10.000 off, atau 3000 start 10.000 finish. Tapi nggak perlu, ini lebih baik sih dengan cara off aja ya. Kalau sudah off, lebih baik auto recordnya off, kita yang menggerakkan. Kalau sudah oke, kita bisa klik gambar ini dashboardnya, live-nya ya. Di sini nanti apabila ingin start, kawan-kawan semua bisa klik yang ini buat start. Kalau udah RPM yang ditentukan udah finish, bisa tekan ini stopnya, atau spasi sekali buat start dan spasi 2 kali buat stop. Sebagai contoh, nanti kalau lampunya ini hijau, tandanya kita akan mulai start ya. Saya beri contoh. Ya, spasi 1 kali buat start, spasi 2 kali buat stop. Ya, buat startnya, buat berudah bisa klik sekali. Ya, klik gambar gearnya. Jangan dari RPM 3000 kita start, spasi sekali, klik ya. Ya, maka ini hasilnya. Kita bisa hapus ini, kita bisa klik satu-satu, klik run-nya. Ini hasilnya sekali run, kita bisa lihat di sini hasil AFR-nya dengan cara ini kursornya kita klik. Kita bisa klik sini hasil AFR-nya, RPM-nya 7000, AFR-nya berapa. Dari sini saya tadi mulainya dari 3000. Kita bisa klik jadi seperti dyno. Ini adalah time-nya, bukan power yaitu time, tapi antara dari RPM 3000 sampai RPM 10.000 itu yaitu sekitar 7,5 detik. Ini bukan, sekali lagi ini bukan power ya, tapi ini hanya time-nya dari kita ngerekord, dan ini hasil AFR. Nah, fokus saja ke hasil AFR-nya ini. Hasil AFR-nya misalkan di RPM seperti ini, dan apabila ada yang seperti ini nih, abaikan saja seperti ini ya. Dan kita bisa lihat ini di 8500 contohnya itu AFR-nya berapa, kita bisa record ya. Demikianlah fungsi dari data box ini. Yang lebih dalam lagi dengan cara record datanya dan virtual dyno. Terima kasih.